Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan potret mengenai etika publik yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, sebagai seorang aparatur sipil negara, tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya etika publik. Tentu saja ketika kita memilih karir sebagai seorang ASN, sifat dan perilaku kita menjadi sorotan dalam masyarakat. Biasanya, perilaku yang sering menjadi sorotan itu adalah perilaku yang tercela seperti bolos kerja ketika jam kerja, lalu tindakan seperti korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan ini sangat erat kaitannya dengan aparatur sipil negara. Untuk menghindari hal tersebut, kita diharapkan memiliki etika publik. Apa sih etika publik itu? Etika publik adalah refleksi atau pencerminan tentang norma yang menentukan baik atau buruk, lalu benar atau salah, perilaku, tindakan, dengan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Nah, jadi kita sebagai seorang ASN pasti melakukan pelayanan publik. Menjadi seorang pelayanan publik, tentu saja kita harus memiliki nilai dasar etika publik. Nah, apa saja sih nilai dasar etika publik ini? Nilai dasar etika publik yang pertama adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip dan keadilan. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang kesebelas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang kedua belas, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, hal ini diharapkan kita dapat menerapkannya ke dalam pelayanan kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Jika kita sudah menerapkan nilai dasar etika publik ke dalam diri kita, harapannya kita sebagai pelayanan publik dapat menjalankan tugas dengan maksimal dan juga sesuai dengan aturan dan norma yang ada. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa potret mengenai pelayanan publik yang ada di Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama adalah bantuan sosial yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Hal ini banyak sekali menjadi keluhan di masyarakat. Seperti yang kita lihat di gambar, banyak sekali kasus-kasus tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, seperti orang yang sudah mempunyai pekerjaan dan juga keuangan yang stabil itu mendapatkan bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Hal ini akan menyebabkan kecemburuan sosial yang ada di masyarakat dan juga ketidakpercayaan masyarakat lagi terhadap aparatur sipil negara. Awalnya bantuan sosial ini disambut positif oleh masyarakat, tetapi dikarenakan ada kasus-kasus seperti ini, masyarakat menjadi hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk menghindari hal demikian, solusi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, melakukan perbaikan serta pemutakhiran data secara berjenjang agar bantuan bisa tepat sasaran. Yang kedua, melakukan optimalisasi sosialisasi bantuan sosial. Hal ini bisa kita lakukan untuk masyarakat.
Lalu yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat untuk terus melakukan pengawasan dari pendataan hingga distribusi. Jika kita sudah menerapkan solusi tersebut, harapannya tidak ada lagi yang namanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Potret pelayanan publik selanjutnya adalah ketika jam kerja kantor pelayanan banyak yang kosong, seperti yang kita lihat dalam foto ini. Hal ini menyebabkan birokrasi berjalan tidak lancar dan juga fungsi dari pelayanan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. Untuk menghindari hal demikian, solusi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, membina karakter building. Lalu yang kedua, melakukan pengawasan kedisiplinan. Lalu yang ketiga, memberikan sanksi berupa teguran dan juga sanksi yang lebih berat lagi. Hal ini diharapkan dapat mencegah kejadian tersebut tidak terulang lagi. Itulah yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga kita semua dapat menjadi ASN yang baik dalam melakukan pelayanan. Terima kasih.